Bentar. Oke, sudah saya record. Nah, kalau websitenya Pak Suhel kayaknya lumayan cepet sih. Kalau untuk ngecek speed-nya berapa, itu sebenarnya bisa via browser, yaitu via Google Chrome maksudnya. Tinggal kita klik ini, F12. Nah, kemudian di sini sebentar saya zoom. Nah, kemudian di sini itu ada yang namanya Lighthouse. Nah, di Lighthouse ini Pak Suhel, Bu Aulia, itu kita bisa ngecek performanya websitenya kita itu seberapa. Dari sisi SEO-nya, kemudian aksesibilitas, best practice-nya, kemudian ini untuk yang ini progressive web app kita uncek dulu karena kita tidak bahas perihal ini. Kemudian juga performance. Nah, kemudian kita juga bisa memilih mau dites di device mobile dan juga dites di device desktop. Nah, kita coba mobile ya untuk website bos rental mobil. Oke, tinggal dipilih seperti ini. Kalau saya sebenarnya bukan ini sih best practice untuk ngeceknya. Cuma kita buat basicnya aja. Kita klik langsung generate report. Nah, tinggal ditunggu. Ini kita pakai mobile ya. Oke, sebentar. Masih loading. Oke, sudah kebuka. Sebentar. Ada ting-tung ting-tung. Tak matikan dulu. Sebentar. Saya matikan dulu ting-tung-ting-tungannya biar tidak mengganggu yang lain. Ya sudah kayaknya. Baik. Nah, di sini terlihat Pak Suel ya. Untuk sisi performance-nya untuk mobilenya itu lumayan rendah. Kemudian aksesibilitasnya yaitu kemudahan orang-orang dalam mengakses di HP itu sudah lumayan bagus. Bagus, nggih. Oke, ada yang gabung nih, Pak Taufik dari Bunaken. Selamat datang, Pak. Nah, kemudian untuk best practice-nya saya sendiri nggak paham. Untuk best practice-nya di sini tuh apa yang diuji saya kurang, apa ya, kurang baca juga yang di sini. Jadi sebenarnya saya uncek juga. Untuk SEO-nya bagus. Nah, tapi kalau untuk dari sisi ini gitu, bisa kita lihat bahwa performance-nya ini perlu untuk dioptimasi lebih lanjut. Nah, cara optimasinya bagaimana? Cukup sederhana sekali sebenarnya. Kalau misalkan kita sudah memakai yang namanya PP Rocket, nah itu speed-nya akan berbeda, Pak. Nah, contohnya misalkan ini ya, websitenya saya, medbaaris.com. Nah, ini misalkan ya, kita F12. Oke, ini best practice-nya saya uncek, seperti ini saja. Kita cek. Oke, nah untuk dari sisi performa 90, SEO-nya 100, aksesibilitas 89. Nah, kok bisa seperti ini Mas Haris? Ya, karena kita menggunakan teknik yang namanya caching. Waalaikumsalam Pak Taufik. Alhamdulillah baik Pak. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kita pakai sebuah teknik yang tidak perlu mengolah keseluruhan aplikasi, hanya menampilkan yang sudah jadi aja. Nah, websitenya Pak Suhail untuk bosrentalmobil.com ini masih mengolah semuanya. Sedangkan kalau di saya ini sudah tidak perlu mengolah semuanya, ditampilkan yang sudah matang saja. Baik Pak Kunsu, santai saja Pak. Ini baru baru mulai nih Pak, santai saja Pak. Nah, untuk website bosrentalmobil.com ini miliknya Pak Suhail, itu bisa dioptimasi gampang banget. Kalau misalkan website saya sendiri, itu optimasinya lumayan ribet, dikarenakan kita menggunakan caching server. Optimasinya di sisi server. Nah, kalau misalkan ingin optimasinya di sisi aplikasinya, yaitu WordPress-nya, nah bisa ke sini, kelas.dataregeneratif.com, kemudian ke toko. Nah, bentar.
mana ya? Nah, kalau ingin cepet, instan cepet ya, dan juga nggak perlu ribet-ribet, maka saran saya adalah menggunakan WP Rocket. Nah, kalau nggak salah websitenya Mas Hadi itu pakai WP Rocket. Nah, misalkan ini deh. Nah, ini pakai WP Rocket. Cara tahunya bagaimana? Di bawah sendiri itu ada tulisan seperti ini. Bentar. Nah, kalau kita cek ya. Nah, cara ngeceknya seperti tadi diketik F12, muncul seperti ini. Lighthouse, ya dipilih Lighthouse. Kemudian pilih yang ini, Performance, Accessibility, dan SEO. Untuk yang best practice dan web app-nya nggak perlu dulu. Baik, kemudian kita klik Generate Report. Nah, dari sini udah kelihatan cepatnya. Oke. Nah, performance-nya sudah lumayan nih, 78. Aksesibilitasnya lumayan banget, 88. SEO-nya 89. Nah, di sini juga termasuk yang cukup penting bahwa di sini itu terisi semua. Nah, misalkan yang ini tadi, website saya. Nah, terisi semua. Websitenya Pak Suhail. Nggak terisi, nggak terisi, nggak terisi, nggak terisi, baru muncul. Oke, sebentar. Saya buka chatnya biar enak gimana ya. Klik. Oke, wih sudah ada yang gabung banyak nih. Baru tahu nih. Oke, saya sapa dulu deh yang lain-lainnya. Tadi Bu Aulia dari pertama. Terus ada Pak Bagus, ada Pak Bahrun, Pak Gunsu seperti biasa. Oh, ada Kang Yari, ya Pak Gunaken, Pak Taufik ya, sama Zalbi Tatahzani, Mbak ya kayaknya. Oke, siapa Barun. Ya, benar Pak Gunsu, ditekan F12. Benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suhelnya. Performance itu apa saja? Dan maksudnya mengelola itu apa saja? Nah, di sini, sebentar. Ada putih-putih nggak ya? Notepad-nya aja deh. Bentar. Saya buatkan garis-garisnya dulu. Oke, not. Nah, misalkan ini servernya ya. Ini servernya. Kemudian, ini itu adalah usernya yang mengakses kita. User kan request ke servernya kita. Nah, servernya kita itu ibaratnya masak. Masaknya itu ada PHP-nya, ada database-nya yaitu sebentar, DB database-nya yaitu di sini MySQL. Nah, ngolahnya PHP ini kita karena pakai WordPress maka dia mengelola WordPress-nya. Nah, WordPress ini dimasak, kemudian ternyata manggil database, database-nya juga dipanggil. Nah, baru dia akan mengirimkan sebuah hasil website HTML-nya. Nah, ibaratnya kalau di sini itu kita masuk di restoran. Nah, kokinya masak dulu tuh, masak dulu. Nah, setelah masak baru di delivery, dikasih hidangannya. Sedangkan kalau kita menggunakan teknik caching, ketika usernya kita ini ya, langsung call sebentar. Warnanya ada bisa diubah nggak ya? Oh, iya bisa. Nah, jangan yang ini, yang hijau aja. Nah, kalau teknik caching, ketika user request pada server kita, yaitu untuk membuka website kita, dia langsung akan memunculkan hasilnya. Nah, langsung akan dikirim tanpa perlu melalui proses di bawah ini. Tanpa perlu. Kenapa kok bisa gitu? Karena untuk memakai WP Rocket ini, sebentar, kok nggak bisa ya? Nah, loh tapi ini kayak gini. Bentar. Nah, kalau kita menggunakan WP Rocket, dia itu memasaknya dulu, dimasak dulu, kemudian setelah ada orang langsung dikasih. Ibaratnya itu seperti kita di warung nasi Padang atau di KFC, makanan cepat saji. Jadi orang-orang nggak perlu masak lagi, cuma mungkin menghangatkan saja, kemudian langsung dikasih, diterima. Itu paling berapa ya? Lama waktunya beda banget. Kalau di restoran mungkin kita bisa biasanya nunggu sekitar 15 menit.
Apalagi kalau di seafood bisa setengah jam. Nah, tapi kalau kita makan di warung Padang sudah disediakan langsung, karena sudah dimasak ya. Mungkin dari belakang cuma dihangatkan saja. Atau sama juga pas kita masuk di fast food kayak McDonald's, kemudian juga sebentar, kemudian juga apa ya, KFC, McDonald's, Burger King, Wendy, nah itu kan cepat saji. Nah, karena itulah kenapa speed-nya juga berbeda. Kalau kita lihat di sini, nah kalau kita ingin melihat angkanya, maka kita perlu klik di sini, network di sini. Nah, kemudian kita refresh, tapi sebelum refresh, jangan lupa ininya dicentang, disable case. Nah, kita refresh. Nah, sebentar kita refresh lagi. Nah, speed website saya adalah ini, 25 milisecond. Jadi berapa ya? 0,04% ya? 0,02 detik. Hanya ini, 25 milisecond. Nah, sedangkan kalau websitenya Mas Hadi sendiri tadi kita coba cek ya. Nah, ini juga pakai caching. Nah, di sini 86 milisecond. Masih di bawah 100 milisecond. Nah, untuk website Bos Rental berapa? Kita coba. Kita refresh seperti biasa sama ya. Nah, masih nunggu. Nah, 1 detik kita coba refresh lagi. Nah, masih 1 detik. Nah, itulah gunanya caching untuk mempercepat delivery masakannya tadi. Seperti itu. Tentunya kalau misalkan websitenya adalah WooCommerce, ada settingan tertentu yang tidak boleh di-cache, yaitu tetap diolah, dimasak. Tetap ada harus. Nah, tetapi apa saja? Nah, karena teman-teman di sini sudah ada yang punya web toko online kah? Website toko online dan juga sudah di apa ya, berjalan e-commerce-nya, kemudian sudah ada WP Rocket. Nah, itu boleh kita settingkan. Oke, tadi ada pertanyaan nih, nggak lihat. Yang masak sendiri di Jepang. Iya, Pak. Iya ya. Kalau di restoran Jepang kita, restoran Jepang itu kayak Sabuyaki itu ya, Shabuki gitu. Iya sih. Sama restoran Korea juga, Pak. Oh, iya ya, pernah ini. Apa ya? Kok malah bahas makanan sih? Pak Kunsu, tadi habis F12 langkah berikutnya gimana? Setelah ditekan F12, Pak ya. Ini, F12. Nah, setelah itu diklik ini, like house. Kemudian tidak dicentangnya ini ya, progressive web app sama best practice-nya tidak perlu dicentang. Kemudian pilih device mobile. Kemudian diklik generate report. Nah, itu nanti nunggu saja. Kayak gitu. Monggo yang open mic yang ingin bahas studi kasusnya WooCommerce, yang sudah ingin install WooCommerce, atau mungkin ingin install WooCommerce dan bingung apakah aplikasinya itu cocok untuk bisnisnya jenengan. Monggo. Karena kelas WooCommerce ini kita butuh apa ya namanya ya, korban mungkin. Kita butuh pasien. Nah, ngobrolinnya adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan WooCommerce. Seperti itu. Bu Muni, selamat malam Mas Ari, selamat malam juga Bu. Oke, deh Pak Kunsu, saya udah install tapi masih menunggu yang kalkulator ya. Hahaha. Kalau kalkulator itu ada Pak di sini sebentar. Karena jualannya saya sendiri dan klien-klien tidak berdasarkan hitungan apa ya panjangnya sih memang. Itu memang kasus yang unik. Bentar ini saya install dulu. Oke, saya skip aja, terus nanti kita langsung coba. Pak Barun, saya belum pasang WooCommerce, lupa lagi cara settingnya. Oke, sekalian deh cara settingnya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tadi yang ingin websitenya wus-wus, boleh pakai WP Rocket.
Dikarenakan di 2021 bulan Maret, itu Google akan membuat ini, aturannya akan diterapkan, yaitu bahwa website yang cepat ada kemungkinan bisa naik rankingnya. Maksudnya itu di sini, di search-nya ya, misalkan, yaitu kelas. Nah, kalau websitenya cepat dan juga relevan, nanti akan naik di sini, rankingnya akan naik. Jadi website-website yang kemarin-kemarin itu katakanlah lemot, dia akan turun dan harus mengikuti kaidahnya ini, Google Vital. Oh ini, dan perlu mengikuti kaidah ini. Kalau saya sendiri sih masih mempelajari lagi, apakah memang sangat wajib sekali untuk mengikuti aturan-aturan dari Google seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan jenengan memang inginnya biar aman, biar skornya atau mungkin rankingnya naik, nah ngeceknya dari sini juga bisa tadi. Kok tak close? Misalkan yang di sini ya. Maka ngeceknya juga boleh dari sini, Lighthouse di sini. Itu boleh. Asalkan kalau menurut saya sih ya, asalkan skornya tidak di bawah 70, itu sudah aman sih. Tapi kalau misalkan skornya 100, 91, 89, ya termasuk bagus. Kalau misalkan kita buat desktop ya, misalkan nih, desktop. Nah, itu ada skornya sendiri, tentunya lebih tinggi. Nah, kalau skornya desktop hampir 100 di saya, kayak gini. Oke, sebentar saya cek di sini. Oke, kita aktifkan ya. Oke, sedikit kita ulang perihal ini. Oke, install WooCommerce sekali lagi. Setup wizard. Oke. Di sini berarti belum ada yang install WooCommerce dari yang pas kita webinar itu, Pak ya, Bu? Kasusnya itu sih, biasanya enaknya kita kalau WooCommerce itu memang studi kasus. Dari studi kasus misalkan, kenapa kok orang-orangnya nggak mau ngeklik, nggak mau beli ke kita, nah itu bisa diobrolkan. Kemudian misalkan gimana cara menggiringnya orang-orang, misalkan dari beli produk ini, lalu kemudian kita sarankan produk ini gimana caranya. Nah, seperti itu juga sebenarnya. Oke, kita balik dulu. Nah, untuk installnya seperti tadi ya, seperti biasa install plugin. Yang terpenting adalah kita isi dulu alamatnya, kotanya di sini, ini bukan kota, provinsi. Provinsinya di sini adalah Jawa Timur. Oke, kotanya di sini kita buat Gresik. Kode posnya kita ngawur aja dulu. Nah, kita klik continue, ini nggak perlu dicentang. Untuk yang ini no thanks saja, karena kita nggak mau di-tracking datanya. Nah, kemudian kita pilih, kita ingin jualan apa. Oke, karena saya jualannya adalah barang-barang fashion, saya klik ini. Nah, kemudian diklik continue. Nah, produk saya itu bukan produk downloadan, jadi kita nggak perlu centang ini, nggak perlu. Nah, produk saya adalah produk fisik, seperti ini ya. Ini diklik continue aja. Yang ini jangan diklik. Kalau yang ini diklik, nanti jenengan bayar. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalkan, oh ternyata saya sudah ada produk lebih dari 11. Kemudian saya jualannya itu nggak cuma di website saja, tetapi juga di Shopee. Nah, oh ini. Nah, ini kita jualannya juga di Shopee misalkan. Oke, ini nggak perlu diisi, nggak masalah. Misalkan ini dibuat kita segini aja. Kemudian platformnya kalau memang nggak ada, misalkan kita jualannya di Shopee, klik aja other. Ini misalkan Shopee.
Nah, ininya di-uncheck. Kalau nggak di-uncheck, nanti ke-install otomatis, nggak enak, berat. Oke, kita uncheck dulu semuanya, kemudian diklik continue. Nah, kita tetap memakai tema Astra, klik aja. Oke, sudah selesai. Nah, kalau di sini ditanyain, mau nggak install Jetpack? Nah, Jetpack sendiri itu fungsinya sebenarnya banyak, tetapi agak berat juga sebenarnya. Kalau saya sarankan jangan dulu, no thanks saja. Oke, nah sudah selesai. Oke, kita close saja. Nah, ada pertanyaan nih kayaknya. Kang Yari, nggak dapat recordnya webinar WooCommerce. Iya Pak, saya juga belum dapat. Karena memang lumayan panjang, seingat saya itu 3,5 jam, hampir 4 jaman, dan juga masih diedit katanya anak-anak tadi. Ya, saya juga nunggu sih hasilnya gimana itu. Soalnya hampir 4 jam, Pak. Baik, nah sampai di sini kita tinggal masukkan saja produknya, tetapi sebelum itu juga kita lupa, yaitu untuk setting dulu. Di sini settingannya diperhatikan di sini untuk ininya, selling location-nya. Nah, kita menjualnya itu hanya selling location-nya Indonesia, Indonesia. Nah, shipping-nya kalau misalkan jenengan jualannya memang untuk internasional, maka ship to all countries. Nah, tapi kalau memang untuk di Indonesia saja, diisi saja kayak gini. Oke, default customer location seperti ini dibiarkan. Nah, kalau memang ada taxes-nya, monggo dicentang, tapi kok kalau nggak ada, nggak perlu. Nah, kalau nanti memang ada kuponnya, nah ini dicentang. Baik, kemudian di sini di bawah, nah ada currency. Jangan lupa dipilih IDR Indonesia Rupiah, tetapi kalau memang jualannya itu untuk global, saya lebih menyarankan memakai USD, dolar Amerika, United States dolar Amerika. Kalau misalkan memang jualannya itu untuk global, pasar global, karena itu akan lebih memudahkan ketika apa ya? Ketika menambahkan payment gateway. Karena kalau di luar negeri saya biasanya menggunakan payment gateway PayPal. Nah, di situ lebih enak, apalagi juga terima kredit card. Tapi kalau kita jualannya di Indonesia, karena orang-orang Indonesia biasanya transfer langsung, nah saya menggunakan Indonesia Rupiah. Oke, kasusnya kita adalah orang Indonesia. Baik, ada pertanyaan nih, tapi privat. Sebentar. Oke, saya download dulu. Ini, mana ya? Oh ini. Oke. Bentar, kok datanya hilang? Sebentar, G. Ada yang tanya nih, perihal speed. Oke ini. Loh kok double? Nah, ada yang tanya, kenapa kok performance-nya websitenya jelek? Nah, tadi sudah kita bahas bahwa kebanyakannya itu karena kokinya itu masaknya lama. Nah, karena koki masaknya lama, dia itu menjadi jelek performance-nya karena loading-nya lebih lama. Beda dengan ketika kita masaknya cepat, yaitu seperti fast food, McDonald's. Nah, itu langsung di-delivery secara performance lebih cepat pastinya seperti itu. Karena itu gini, walaupun hostingnya bagus, memang kadang-kadang lama juga. Dikarenakan tetap masaknya kalau memang masakannya itu gede, ya bakal apa ya, memakan waktu. Tetapi kalau sudah jadi, hidangannya sudah ready langsung, nah itu lebih cepat. Karena itulah menggunakan WP Rocket itu adalah pilihan yang tepat. Kecuali jenengan di sini orang-orang teknis yang paham server. Nah, seperti saya tidak memakai WP Rocket. Nah, tapi settingannya banyak.
Kalau yang menggunakan WP Rocket, yang ini, websitenya Pak Hadi, Mas Hadi ya. Oke, kok Medway Aris, ini Hadi Wijaya. Nah, ini menggunakan WP Rocket, jadi servernya sama, sama kayak jenengan semua. Oke, kita Lighthouse, mobile ya. Servernya sama, tetapi performance-nya beda karena websitenya Mas Hadi ini sudah dimasak di awal dan disimpan masakannya. Tinggal nanti kalau ada orang yang butuh masakannya langsung dikasih-kasih aja. Seperti itu. Jadi lebih banyak itu permasalahannya adalah di server yang mana perlu masak banyak. Nah, kalau di sini nggak perlu masak banyak lagi. Sudah matang semua, tinggal dikasih-dikasih saja. Nggak perlu ada pengolahan lagi. Yang intinya adalah memang kalau tidak dimasak dulu, ada proses maksudnya ya, ada prosesnya. Nah, kalau prosesnya banyak, misalkan PHP-nya, kemudian memanggil WordPress-nya, kemudian manggil database-nya, oke, cek, cek. Nah, kemudian manggil database-nya, itu bakalan lama banget. Beda cerita kalau kita sudah nggak perlu lari ke PHP-nya, database-nya, tetapi langsung ke HTML-nya. HTML-nya di sini adalah yang maksudnya matangannya, sudah dimasak. Nah, langsung dikirim, itu lebih cepat. Seperti itu. Ya, benar. Misalkan banyak plugin-nya. Nah, banyak plugin itu juga mempengaruhi kecepatannya loh. Gambar yang besar juga mempengaruhi kecepatan. Nah, kalau gambarnya besar, misalkan servernya paling cepet deh. Kalau server paling cepat yang pernah saya tangani itu per tahunnya 120 juta. Itu cepet banget memang. Tetapi jadi lambat dikarenakan gambarnya gede-gede. Hasilnya hampir sama. Performanya jadi turun. Tetapi ketika kita sudah mengecilkan gambarnya, dikompres, nah itu gambarnya, performanya maksudnya skornya itu naik. Nah, kalau ingin kompres, mengecilkan gambar, itu bisa memakai ini, kompresor. Nah, seperti biasanya, kalau pakai kompresor ini enaknya gambarnya kita itu nggak perlu dikecilkan banget. Itu jadinya masih aman, kualitasnya juga masih bagus. Kayak gitu, Pak. Tadi ini ada yang chat privat soalnya. Jadi balik dulu ke performance. Soalnya mungkin menarik dan juga memang akan menjadi sangat penting sekali ketika Google sudah menerapkan perihal, Web Vital tadi, yaitu skor juga dihitung berdasarkan kecepatan website atau performanya, kayak gitu. Baik, oke. Jangan tergiur dengan performance seperti ini karena untuk setting-settingannya juga membutuhkan waktu yang nggak, apa ya, nggak sebentar juga. Dan perlu benar-benar perlu di-setting banget-banget, di mana yang bikin lemot, apakah gambarnya, terus tekniknya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, ini juga masih saya perbaiki lagi. Baik, balik lagi ke sini, Pak Bunsu, sama kompres JPG apa bedanya dengan kompresor? Mungkin sama ya? Saya nggak tahu kalau kompres JPG. Ya sama sih, intinya mengecilkan gambar ya, file size gambar. Tapi kalau saya dari dulu sudah memakai kompresor sih dan udah nyaman, hasilnya juga lebih bagus menurut saya, lebih cepat juga sih, kayak gitu sih, Pak. Oke, kita balik dulu. Nah, jangan lupa tadi ya, dari sini currency option-nya kita cek dulu, ribuannya pakai titik, desimalnya pakai koma, dan di Indonesia nggak ada koma desimal ya. Kita save change dulu, kemudian kita lari ke produk. Saya lupa, kalau di produk kemarin ini saya sudah bahas belum ya ke orang-orang ya? Jadi kalau untuk produk sendiri, itu sebenarnya ada settingan lanjutannya. Jadi settingannya itu adalah ini, inventory. Oke, sebelum kita bahas inventory, kita bahas yang di sini dulu. Nah, untuk measurement-nya, saya biasanya settingnya adalah kilogram, tetapi kalau memang
beratnya itu dihitung gram-graman nanti, maka silakan pakai gram. Tapi kalau untuk memudahkan kita pas kalkulasi JNE, maka memakainya adalah kilogram. Gitu juga dengan dimensinya. Setahu saya ternyata untuk beberapa provider pengiriman barang itu ada yang hitung panjangnya juga, panjang lebarnya. Nah, mungkin ini juga cukup berpengaruh, misalkan jualannya kita itu adalah meteran per meter, maka memang perlu yang ini. Tetapi karena produk-produk yang kita jual biasanya kecil-kecil, saya selalu pakai yang ini, sentimeter. Nah, oke, kita save dulu seperti biasa. Oke, kita bahas inventory. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini sudah setting inventory-nya untuk manajemen stoknya itu bisa memakai WooCommerce. Nah, enaknya di sini adalah ini, whole stock minutes. Nah, kita ketika beli barang di Tokopedia, misalkan ini ya, kita buka di Tokopedia. Oke, misalkan belanja apa ya? Ini deh, earphone deh ini, yang murah. Oke, di sini kita kayaknya nggak ada tulisan stoknya akan muncul bila memang sudah tanda merah. Biasanya di sini sisa 10, sisa 2 itu biasanya langsung muncul. Kalau di sini nggak muncul ya. Baik, oke kita klik hitam. Nah, ketika kita klik beli, misalkan ini sudah beli deh. Nah, stoknya akan berkurang. Stoknya berkurang itu akan ditahan dulu. Misalkan ini belum dibayar. Nah, kalau belum dibayar, stoknya akan berkurang tetapi akan ditahan dulu. Kalau sudah terbayar, baru akan benar-benar dikurangi stoknya. Tetapi kalau tidak dibayar sampai batas waktunya yaitu 24 jam, maka stoknya akan berubah menjadi seperti semula sebelum ininya diklik beli. Nah, begitu juga dengan WooCommerce kalau kita menggunakan manajemen stoknya. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau misalkan orangnya tidak membayar selama 60 menit 1 jam, maka bukan produknya, orderannya akan di-cancel secara otomatis. Nah, di-cancel secara otomatis ini artinya produknya kita itu akan berubah kembali angkanya seperti semula, yaitu bukan produknya tetapi adalah stoknya. Nah, di sini. Jadi kalau setting biar berapa lama orang itu bisa menunggu, maksudnya itu berapa lama orang itu bisa apa ya, membayarnya, di sini settingannya. Kalau misalkan ingin 24 jam seperti Tokopedia, nah maka adalah ini 1440. Nah, ini adalah 1 hari, seperti ini. Nah, seperti biasa untuk notifikasinya disimpan di mana aja boleh. Nah, untuk low stock-nya pas notifikasi itu ketika 2. Kalau saya sendiri sih biasanya 10. Nah, out of stock-nya 10. Nah, di sini out of stock visibility, hide out of stock item from the catalog. Nah, apakah ketika stoknya habis itu perlu dimunculkan atau tidak? Kalau saya sendiri saya munculkan, tetap saya munculkan. Nah, nanti baru dikasih opsi, kalau sudah ada barangnya silakan kalau sudah ada barangnya baru kita akan kirim email ke para customer, yaitu untuk memberitahu bahwa, produknya sudah ada loh, monggo dipesan lagi." Seperti itu, atau mungkin disimpan di, like-nya, mana ya like ya? Kayak ini. Nah, wishlist di sini ya, wishlist. Itu bisa juga. Tetapi mungkin di kelas selanjutannya baru kita akan ngobrolin perihal wishlist, bikin apa ya, pages yang kayak gini deh, yang ada fitur wishlist-nya. Mungkin chat boleh deh kalau kita pengen ngobrolin perihal chat juga. Tambah share, nah nanti boleh. Nah, di sini sih yang kemarin tidak saya obrolkan adalah di hold stock-nya, kemudian ini out of stock visibility, seperti ini. Seperti biasa kita klik save changes. Oke, kayaknya ada yang chat. Fungsinya, oh ya, JNE diukur dimensi juga, Mas. Oh, Pak Barun. Nah, berarti dimensi memang penting ya. Volumetrik juga toh.
Misalkan belinya itu adalah HP, tapi di kardus gitu, gimana hitungannya? Kardus besar gitu, berarti ada hitungannya lagi ya? Oke, kemudian kita lari ke shipping ya, ini sudah selesai. Oke, untuk attitude behavior-nya kita nggak perlu ubah di sini, ini sudah benar. Baik, attitude shipping zone-nya kita setting sesuai keinginan. Oke, di sini saya buat Indonesia, regionnya saya limit hanya Indonesia saja, karena saya tidak jualan sampai di luar negeri. Nah, metodenya, apakah mau gratis ongkir, free shipping, atau local pick up, COD? Nah, bisa. COD sebenarnya bisa yang ini, bisa yang ini juga sih. Nah, kalau saya flat rate aja, karena kita belum perlu memasukkan, apa ya namanya ya, ongkirnya. Belum perlu ngitung-ngitung ongkir. Mungkin di kelas besok baru kita ngobrolin perihal ongkir. Baik, setelah itu, nah di sini karena kita pakai flat rate jadi kita pukul rata. Salah satunya itu ada sih, yang baru banget, sekitar 6 bulanan, apa ya namanya ya, deliver order baru itu bikinnya satu Pulau Jawa itu cuma 9.000. Saya lupa siapa namanya providernya. Oke, kita buat 20.000 deh, satu Pulau Jawa. Nah, 20.000 untuk sepulau Jawa. Misalkan kayak gini. Oke, selesai. Oke. Nah, ini sebenarnya harus di-save changes, tapi nggak bisa. Caranya kayak gini. Ini ditekan lagi kayak gini, sampai ini ungu lagi. Nah, baru kita klik save changes. Kalau nggak gitu, maka settingannya ini, itu nggak akan berubah. Baik, kita cek refresh. Kita klik skipping zone. Nah, sudah masuk seperti ini. Oke, kita close no thanks yang ini. Nah, di payment, kalau kita tidak mengisi payment-nya, nanti saat check out-nya klien user-nya kita itu nggak akan bisa. Oke, karena kita menggunakan bank seperti biasa yang ini, direct bank transfer. Nanti saya coba obrolin ke beberapa vendor, yaitu yang langsung ngecek via bank. Nah, bedanya di sini. Kalau kita di Tokopedia, kemudian Shopee, Eats, nah, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, uangnya kita itu kan ditahan. Sedangkan UMKM rata-rata itu tidak bisa, apa ya, tidak mau uangnya di on hold. Dia harus memutarkannya besok. Misalkan beli barang, produk, atau mungkin bahan baku, seperti itu. Maka dari itu sangat wise sekali, bijak sekali kalau kita bisa menggunakan suatu aplikasi yang ngecek banknya kita tanpa perlu kita ngecek satu-satu. Nah, sebenarnya ini masih dalam tahap obrolan saja, karena sudah ada vendornya yang punya di Indonesia, tetapi harganya lumayan. Kita masih ngobrolin apakah harganya bisa murah untuk para klien-kliennya Raja Kreatif. Nah, dalam hal ini adalah teman-teman Hexa. Nah, kalau bisa harganya dimiringkan, itu bisa kami share karena harganya masih, apa ya, terbilang lumayan juga, jadi kita belum share. Nah, enaknya nanti orang-orang itu transfernya langsung ke banknya kita ya. Nah, nanti itu aplikasinya akan ngecek, "Oh, ini sudah transfer." Nah, nanti orderannya di sini itu bisa langsung muncul, bisa langsung tercentang yaitu sudah dibayar. Enaknya di situ tanpa kita perlu, apa ya, ngecek satu-satu. Kayak, "Oh, ini sudah bayar belum? Ini sudah bayar belum?" Nah, itu kan nggak enak, capek.
karena itu manual. Nah, kalau otomatis itu bisa pakai aplikasi tadi, cuma kita belum bisa buka dulu karena harganya masih lumayan. Kalau misalkan memang sudah setuju untuk kelas Hexa ini kita bisa potong, nah nanti kita bisa share, monggo nanti jenengan bisa langsung beli di sana, gitu. Oke, mana tadi? Nah, kita balik lagi ke sini. Enaknya kayak gitu, karena itu tadi kalau UMKM rata-rata memang uangnya itu uang cepat. Maksudnya uang cepat di sini kalau bisa sudah masuk di banknya kita, ditransfer ke rekeningnya kita, besoknya kita putar lagi, kayak gitu. Nah, benar verifikasi otomatis. Enaknya di situ. Kalau kita menggunakan kemarin saya keceplosan ngomong yaitu Mitrans. Sudah ganti nama sih, Veritrans kalau nggak salah. Oh, Mitrans ya yang nama barunya ya. Nah, kalau Mitrans ini sebenarnya sama. Yang membedakan adalah uangnya kita di on hold juga. Sama seperti di Shopee dan Tokopedia, uangnya kita itu ditaruh di sana, di bank mereka. Kita perlu request untuk pengajuan transfer uang ke kita. Dan biayanya itu cukup lumayan. Online payment per transaksi Rp4.000. Kalau dikalikan 10 aja sudah 40.000. Kalau ada ratusan berarti 400. Nah, kemudian kalau kita juga pakai GoPay lain sebagainya, itu bisa, pakai ShopeePay pun bisa, tetapi kita harus lihat ini ya, persentasenya. Lumayan loh persentasenya itu. Nah, kalau memang ada yang lebih murah kenapa enggak? Nah, mungkin minusnya adalah kita tidak bisa menggunakan Visa, Mastercard, atau American Express, karena memang kita fokusnya adalah di bank, bank lokalnya aja. Tetapi kalau misalkan ingin yang memakai Visa, Mastercard, credit card, itu sebenarnya pakai ini boleh. Itu ada beberapa juga yang vendor kami, yang pakai Indomaret ada, tapi kita masih perlu ngobrol tuh, karena biaya transaksinya lebih mahal di sana. Apakah bisa diturunin enggak? Kayak gitu. Nah, ini ada yang ada yang murah logo promo namanya JX. Oh iya. Ada lagi, Pak. Ada lagi yang dari Jakarta. Salah satu apa ya, orang marketing juga, internet marketing. Itu kerjasama sama JNE kalau nggak salah. Dan itu harganya lumayan miring. Karena bukan satu produk. Mereka itu satu Pulau Jawa tadi 9.000 dan itu dikasih warehouse. Jadi kita bisa punya gudang sendiri. Kayak gitu. Oke, sebentar. Ini sudah, oh belum ya. Transfer di BCA. Oke, silahkan transfer BCA. Oke, aku numbernya ini, misalkan ini contoh aja ya. Nah, untuk short code, IBAN, SWIFT, BIC, ini kalau kita jualannya di luar negeri, nah itu akan butuh SWIFT. Tapi karena kita jualannya adalah di Indonesia, nggak perlu diisi, cukup seperti ini aja. Kita klik Save Changes. Nah, ini sudah bisa. Kita sudah setting shipping, payment, kemudian ini, nah, loading. Nah, kita sudah setting ini. Jadi kalau kita sudah jualan itu bisa kliennya kita nggak ada hambatan saat kita check out. Jadi aman. Rp6.000. Itu satu pulau Jawa, Pak. Murah banget. Oke, ada yang ditanyakan lagi kah? Kita sudah setting nih. Tinggal beli-beli aja udah bisa. Ini sudah seperti settingannya yang di sini. Oh, saya matikan. Sebentar, saya coba aktifkan yang tokonya saya. Sebentar. Di sini saya pakai tablet dulu. 942372.
Oke, enter. Oke, untuk autentifikasi loginnya otomatis harus pakai sidik jari. Ini nggak ada yang open mic ya? Wih, seluruh Indonesia. Enak sekali, Pak. Sebentar, saya aktifin dulu toko online-nya saya. Refresh. Oke, loading. Masih dimasak nih, soalnya kemarin-kemarin tak matiin semua, jadi database-nya kayaknya masih loading up semua. Nah, sudah. Kok cepet banget? Wow. Oh, sudah kena optimasi ininya saya kayaknya. Oh, enggak. Ini belum pakai WP Astra ini. Masih pakai teknik lain. Nah, kalau sampai seperti ini itu sudah. Ini kan tinggal masukkan produknya aja nih. Nah, tinggal nanti beli aja Slack option, Slack ini. Saya pengen beli iPhone 12 yang biru, add to chart. Nah, seperti biasa. Add to chart-nya juga cepet kok, santai saja. Bahkan mungkin lebih cepat daripada yang ini. Harus login ya, beli, nggak bisa. Oke, lebih cepat kok insya Allah. Nah, kemudian di proses checkout, nah tinggal masukin seperti biasa. Kayak gini aja. Nah, sekarang yang penting adalah saya butuh studi kasus nih. Butuh studi kasus biar ada obrolan. Mungkin webnya siapa yang memang ingin apa ya, sudah ada WooCommerce-nya, kemudian sudah jualan dan ingin tanya mana yang perlu bisa di-improve, mana yang mungkin keliru. Nah, itu bisa kita diskusikan bareng-bareng sebenarnya. Mungkin ada yang mau open mic nih dari Pak siapa ya? Ada Pak Agus, Bu Aulia dari tadi, ya Allah. Wah, ada Pak Bagus, ada Pak Barun nih loh. Pak Barun biasanya open mic ini nggak open mic ini. Ada Pak Widodo, ada Pak Gunsu, ada Kang Yari, ada Bu Moni, ada Pak Taufik, ada Pak Suhailo. Masa nggak ada yang open mic, Rek? Oke, di Express ya. Saya juga penasaran, Pak. Pengen lihat di Express. Oh, ya, 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 ya. Tahu, 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 tahu. Ya, Jaya Express Trasindo. Oke. Ah, Mampang ya. Ya, Mampang. Hmm, oke. Kalau ada Jayanya ini saya bener nggak yang punya ini? Si ini Setia Budi. Bentar. J Express ya. Oh enggak, bukan ya, beda. Ya mungkin ada yang open mic nih. Wah, malah bahas ini nih. Boleh, boleh sih. Karena memang penting banget ekspedisi. Kalau milih ekspedisi memang ya kalau bisa murah, cepet sih sebenarnya. Cepat, murah, terpercaya juga. Kemudian
dekat dengan daerahnya kita jualan. Kalau kita misalkan ada JNE, JNT. Nah, JNE itu lebih dekat daripada JNT. JNT misalkan sampai 10 kilometer baru nemu, tapi harganya lebih murah. Nah, perlu kita obrolin misalkan, apakah kalau kita ke JNT-nya yang harganya murah itu tetapi jauh, jaraknya jauh itu worth it atau tidak? Kalau saya ada pilihan sendiri sih memang. Karena di rumah deket JNE ya, jadi kita JNE. Karena kalau JNT lumayan jauh. Waduh, ini nggak ada yang tanya-tanya lagi. Kalau gambar DJX itu keywordnya search-nya apa ya? Karikatur kah? Oh ya, karikatur ini. Coba kita lihat. Kalau gambar ini saya kurang paham sih. Jenisnya apa? Oh, tapi sepertinya ini deh. Cartoon style. Tapi cartoon style yang tahun 80-an. Oh ya, hampir yang kayak gini. Ada kok aplikasinya itu. Bu Moni, produk saya tidak cocok pakai WooCommerce. Belum bisa praktek, saya bayar dulu Mas Aris. Ya Bu Moni, mungkin yang lain nih, mungkin yang lain nih. Pak Widodo, kantor pos banyak dekat juga Mas Aris. Kantor pos ya ada yang dekat Pak, tetapi lebih harganya mungkin ya nggak tahu ya. Karena yang jualan online kakak saya, beliau lebih milih JNE sih. Dan juga selisih jaraknya nggak sampai 20 meter deh. Kalau untuk pos sama JNE tadi. Tapi kalau untuk yang lain, misalkan JNT, Ninja, itu agak jauh dari rumah kita. Boleh menit kalau boleh tahu jualannya apa Bu ya? Apakah perumahan? Kalau perumahan memang lebih baik landing pages kalau perumahan. Oh ya benar rumah. Kalau rumah memang lebih cocok memakai landing pages kalau perumahan. Oke, saya ada nggak ya perumahan? Website klien saya sih ini. Saudagar perumahan. Oke, saudagar properti deh. Nggak apa-apa. Kita sedikit. Kalau dari klien-klien kami yang perumahan, jualan rumah, itu memang lebih disarankan menggunakan landing pages. Kalau perumahan Bu ya ini ya. Nah, seperti ini. Oke, proyeknya mereka itu yang ini, The Orchids Villages. Oke, tentunya mereka ini cukup tertarget banget untuk siapa yang beli, itu lumayan tertarget banget. Karena itu mereka lebih memfokuskan untuk menonjolkan dari sisi syariahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini salah satu produknya mereka. Lumayan laris juga jualannya, katakan saya sih. Saya nggak bisa ngelihat, apa ya namanya ya, kayak totalnya berapa, tapi mereka bilang lumayan banget untuk menggunakan website sendiri, karena kalau dimisalkan nih, pakai OLX ya, kemudian dengan website sendiri, ternyata untuk website sendiri yang ngeklik beli, maksudnya chat-nya ya, bukan beli langsung, chat-nya itu lumayan banyak, Bu. Karena tekniknya mereka adalah seperti ini, menunjukkan fitur-fiturnya perumahannya itu apa saja, kemudian cara pembayarannya bagaimana. Bukan cara pembayarannya, tetapi ada kemudahan pembayarannya. Nah, kemudian dilanjut dari testimoni. Nah, setelah itu side plan-nya seperti biasa. Nah, baru deh kayak sedikit brosur seperti ini. Nah, baru harga rumahnya. Nah, untuk belinya sendiri juga tekniknya sangat keren banget sebenarnya. Aduh, suara saya kecil. Besar loh ini. Dikit banget nih. Hmm. Oke, semoga ini suaranya udah lumayan gede.
Tuh stabil tuh suaranya Pak, kata Pak Gunsu. Oke. Nah, kalau di sini uniknya adalah Bu Moni ya, ketika kita klik ini, booking sekarang, nah kita akan diarahkan seperti ini, nama lengkap, email, nomor WhatsApp. Baru nanti akan WhatsApp otomatis. Nah, ini nanti bisa diintegrasi dengan Fonte, ya Bu ya, ini bisa pakai Fonte. Dengan begitu, kita memiliki database. Nah ini, karena orang ngeklik, itu belum tentu kirim pesan, tetapi orang yang ngeklik ini, itu sudah pasti datanya sudah terekam ke kita. Dengan datanya terekam ke kita, nah dari situ nanti kita bisa follow up, Bu. Misalkan memakai Facebook, follow Facebook, apa itu, Ads, kemudian kayak Google Ads, AdMob ya kalau nggak salah ya. Nah itu bisa. Nah, dengan cara gini nanti kita bisa approach terus-terusan, kita juga sudah punya database nih. Kalau misalkan orangnya nggak ngeklik, nah tapi kita bisa sudah punya karena kita sudah punya database-nya, saat kita meluncurkan perumahan baru, Bu, nah itu baru nanti kita bisa blast ke orangnya. Tapi blast-nya jangan aneh-aneh ya, nanti jadi masalah kalau di blast-nya aneh-aneh. Yang penting adalah cocok. Karena ketika orang itu mengunjungi website kita berarti ada kemungkinan dia ingin atau dia ada niatan untuk beli rumah. Siapa tahu ternyata kalau di sini harganya lumayan mahal dia nggak jadi beli sih, nggak jadi ngeklik ya, nggak jadi kirim pesan. Tapi karena kita sudah punya database-nya, nah kita bisa blast untuk perumahan selanjutnya yang ternyata, rumahnya ini dekat dengan saya nih dan harganya lebih murah. Nah siapa tahu jadi kebeli. Seperti itu Bu Moni. Untuk websitenya sendiri ini sedikit berbeda dengan website jualan yang lain, di sini lebih, apa ya, lebih nyantai kalau saya lihat itu desainnya memang. Nah, di sini memang sudah ada aplikasinya saya sendiri untuk CS-nya, biar memudahkan. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa dicontek sih. Oke, karena ini memang targeted banget, sudah bisa dilihat mungkin dari ininya, tagline-nya. Nah, jadi itu yang ditonjolkan. Mungkin kalau dari Bu Moni misalkan yang ditonjolkan apanya, nah itu bisa sebagai selling point-nya. Ya Bu, benar, ini modelnya memang landing pages. Kalau model landing pages itu memang kita memberikan informasi banyak, banyak informasi pada satu halaman saja, seperti ini. Tidak ada halaman lain, satu halaman saja, jadi bisa lebih fokus. Nah, dari sini deh bisa terlihat. Tapi kalau misalkan jualannya Ibu Moni adalah bukan banyak perumahan, tetap adalah ini, properti yang apa ya namanya ya, kayak disewakan, kemudian kayak apa itu namanya, saya lupa, kayak Saphir itu loh, yang dia itu ngelisting rumah, kemudian dia nge-blast. Nah, itu sebenarnya lebih bagus pakai website juga, yaitu menggunakan WooCommerce, tapi tidak perlu WooCommerce juga sih, ada aplikasi lain, Properti WP. Nah, kalau ini nanti jadinya itu hampir sama kayak OLX, Bu. Jadi Ibu yang punya OLX nanti. Oke, ini nggak bisa diklik karena pakai Vimeo. Bagus loh padahal. Coba di sini. Nah, ini nanti hampir sama kayak Ibu punya yang namanya OLX atau 99 Home itu kalau di Singapura ya kalau nggak salah ya. Kemudian di Indonesia juga ada ternyata 99 apa. Nah, nanti kayak gini, Bu. Kalau misalkan memang model jualannya Ibu adalah misalkan jual rumah bekas yang apa ya, yang kayak Safir aku lupa, saya nggak tahu apa namanya ya. Pokoknya kayak yang punya usaha Safir itu deh, kayak gitu. Itu lebih cocok nama kayak ini sebenarnya. Tetapi kalau jualannya adalah perumahan, klasteran, nah maka memang paling cocok adalah seperti ini, kayak gitu, Bu. Oke, ada yang lain mungkin? Oh, developer, Bu? Iya, benar, kayak yang ini.
Saya sarankan pakai yang kayak gini, Bu. Konsepnya simpel, nggak terlalu banyak kata, tapi menunjukkan langsung ini apa kita. Nah, karena yang terpenting adalah dari sini, videonya, kemudian di sini ada testimoni, nah side plan-nya seperti biasa, dan ini apa ya, kayak kayak brosurnya tapi online kayak gini. Kayak gitu sih, Bu. Dan yang terpenting adalah ini. Tapi ini aplikasinya privat sih. Saya buat privat khusus untuk developer ini, apa ya, developer Saudagar ini sudah dipakai dari 2019, jadi sudah 2 tahun. Lumayan membantu kata mereka. Oh enggak, Bu, mungkin ingin, apa ya, bikin-bikin landing page seperti ini boleh, dibantu tim kami juga bisa kok. Baik, nggak ada yang nanya lagi nih, guys. Mungkin Pak Gunsu masih menunggu kalkulatornya katanya. Waduh waduh. Oh sebentar ini, oh saya keliru klik, harusnya di sini. Oke, kalau nggak ada, kita 2 menit lagi kita tutup loh, kalau nggak ada yang tanya. Iya Pak, ini sudah kita record, aman. Oke, kalau praktek kalkulator besok aja deh, besok kelas e-commerce lagi. Karena kita juga lagi ini sih Pak, ada apa ya, mengikuti salah satu event terbesar juga di Indonesia. Jadi mungkin akan ada jeda waktu kita tidak ngajar dulu. Saya lupa untuk tanggal jadwalnya kapan nih. Lanjut praktek e-commerce Mas, upload produk ya apa Pak? Sudah seperti biasa Pak itu Pak. Oke, satu ini deh, nggak apa-apa. Upload produk gampang, sangat simpel sekali. Ini tinggal kita ke products, kemudian create product, jualan apa ya nanya ya? Long dress aja deh, long dress. Aduh, jual madu. Oke, jual madu. Saya coba nih, juraganmadu.com. Oh, jangan deh, jangan milik orang, nggak bagus. Gambar aja. Wih, permainannya toko online tuh ngeri, Pak. Sekarang di sini sudah disponsorin. Aduh, aduh, aduh. Mereka jual mahal emang sih. Ini deh, madu yang ini. Wah, ini kelihatan nih, kayaknya e-commerce nih. Kita klik ya, coba. Eh, kok lama ya orangnya? E-commerce kah ini? Coba kita lihat. Oke. Nah, e-commerce, WordPress ini. Nah, udah cantik sih ini yang bikin Fitco. Dan ini sudah ada aplikasinya loh. Ini. Nah, ya ya, kenapa harus dihubungkan? Nggak perlu. Saya lagi nggak pakai itu. Oke, kita pakai yang ini aja deh. Nah, ini sudah ada aplikasinya loh. Oke, Maduhani Pak, monggo. Dan enaknya kita kalau kita pakai e-commerce itu ya manajemennya sih. Yaitu manajemen siapa saja yang order, apakah dia sudah bayar atau tidak, belum atau belum. Nah, itu pakai e-commerce enak sih, Pak. Kalau ya ada yang ingat pas saya nge-share salah satu klien saya yang menggunakan e-commerce di Singapura, kan sudah terlihat bahwa dalam 1 tahun penjualannya, total penjualan dia omsetnya adalah sekitar hampir $85.000. Nah, itu ordernya lumayan banyak. Satu hari itu kalau tidak salah
Sebentar, saya hitungin dulu. Kalau nggak salah itu segini. Satu hari itu kalau nggak salah di sisa 10. 10 dikali 2, 20. Per hari 20. Kenapa kok 10? 10? Karena memang jualannya ini benar-benar khusus dan mereka itu menjaring, bukan menjaring, menfilter. Yaitu pagi hari hanya boleh sampai 10 order saja dan pas sore hari hanya 10 order saja. Kenapa? Karena memang produknya lagi sulit pada masa pandemi ini. Dari Chinanya, dari China, kemudian dari produsen India, memang agak sulit karena corona seperti ini, karena itu dibatasi oleh mereka dalam satu hari hanya 20. Nah, tapi kerennya mereka adalah selalu penuh slotnya. Nah, kemudian 30. Nah, jadi dalam satu bulan rata-rata mereka itu ada 60 orderan, 600 orderan. Kalau dipakai di WA misalkan ya, dicatat di WA, dicatat sendiri, itu agak ngeluh. Tapi kalau kita menggunakan WooCommerce, oke, mana ini? Oke, WooCommerce order. Bentar. Nah, kalau kita di WooCommerce-nya, di orderannya ini, itu tertata rapi. Terlihat siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar, kapan itunya dikirim, itu bisa terlihat di sini. Enaknya di situ sih, kalau kita sudah punya sebuah apa ya, SOP, manajemen, itu bisa sampai kayak gitu. Oke, balik lagi untuk uploadnya. Maduhani. Yang mana Pak ini? Yang ini. Honeyland. Oke, apa nih make new tab? Ini deh. Kita save. Oke, kita save di download aja deh. Nah, nah di produknya seperti biasa kita add produk yaitu madu honey viral. Kenapa kok gini? Karena kalau di sini, bentar, cara orang jualan itu banyak ya. Terus cara approach-nya juga beda-beda. Nah, yang saya pahami di Tokopedia, Bukalapak, utamanya Shopee juga. Ketika kita nonton drama Korea dan ada baju yang bagus, karena karakternya yang bagus. Misalkan ini, baju Korea ada bahkan sampai yang menggunakan namanya. Saya kurang paham namanya siapa. Nah, itu muncul dan itu sales-nya lumayan gede banget. Celana dalamnya siapa di kemarin itu ya? Sebentar, celana dalam Korea, saya nggak tahu nama artisnya siapa. Tapi karena itu yang order itu salah satu seller yang saya perhatikan pas di sini, itu terjualnya sampai ribuan. Jadi ada, apa ya, mungkin ada korelasi juga. Kenapa kita perlu nonton drama Korea? Agar kita up to date soal fashion. Mungkin seperti itu dan kalau kita bisa melihat, oh ini bakalan laris nih. Nah, kita jualannya nggak pakai jualan nama bajunya apa, tapi baju Korea artis ini. Oh seperti ini, jaket Jokowi. Bentar, ada nggak ya Mas Yan ya? Ada nggak ini? Jaket Jokowi. Nah, yang ini ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Yang ini bukan ya? Oke, sebenarnya sudah nggak ada. Bomber sih Bang. Nah, yang ini. Nah, terjualnya ini 214. Nih, terjualnya 1.300. Nah, itu Pak Guncu, Ji Yang Wo. Sampai hafal loh. Saya coba ya. Ji Yang Wo. Oh, beda Pak, beda. Saya nggak tahu. Nah, tapi contohnya yang baru kita ketemu lagi ya ini. Jaket bomber. Nah, pas Pak Jokowi 1.300.
yang beli, lumayan banyak. Mungkin itu bisa diambil juga caranya dengan di sini, madu honey viral Korea. Misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan SEO yang bagus, SEO-nya ya. Oke, madu yang diminum artis Korea. Nah, dengan SEO yang bagus tentunya saat di-search di Google akan muncul. Nah, munculnya nanti adalah di Google-nya itu, diklik kemudian lihat, oh ya ini bagus ya. Contohnya lagi adalah soju. Kalau tidak salah kayak booming-booming-nya ya itu 2019, saya lupa filmnya apa. Dari yang saya dengar, teman-teman, ya karena ini sih, Lee Min Ho bukan ya? Ada pokoknya. Terus kayak minuman mix, MIX itu kan beralkohol. Nah, tapi karena memang Lee Min Ho kalau nggak salah yang ini, mix ini, nah itu jadi terkenal dan banyak yang anak-anak muda yang juga mencoba-coba biar nyontoh seperti artisnya. Kayak gitu bisa juga. Oke, ini madu yang diminum artis Korea, misalkan Zhang Liye. Zhang Liye. Harganya kita buat 900.000 deh. Kemahalan ya. 90.000. Oke, ininya nggak perlu kita minimize kayak gini. Nah, short description itu yang nanti munculnya di sini. Shop, ntar. Nah, shop itu bukan shop. Ah, ini product short description itu munculnya di atas ini, yang ini. Kemudian untuk ininya, description yang panjangnya ini akan muncul di sini, di bawahnya ini. Nah, ini adalah untuk long description-nya, description detailnya. Seperti ini. Nah, kemudian nanti, gimana ya? Advanced attribute shipping. Nah, kalau misalkan nanti kita sudah menggunakan sebuah shipping plugin ya nanti ya, ini jangan lupa diisi ya. Misalkan ini 1 kilo, dimensinya katakanlah 10, 20 deh. Misalkan kayak gini. Shipping class kita nggak perlu diobrolin dulu. Yang ini, simple produk aja dulu. SKU-nya belum. Oke, kita pakai stok, kita buat 30 sekarang misalkan. Nah, low stoknya itu 5, baru akan muncul. Kalau munculnya di sini adalah low stoknya. Nah, ini akan muncul di sini. Munculnya kalau nggak salah di daerah sini deh, di bawah yang ini. Itu akan muncul availability stoknya tapi warna merah. Nah, kayak gitu. Kemudian, bentar. Oke, ini kayak gini aja. Madu yang diminum. Madu artis itu aja. Nah, kemudian di product images-nya, kita upload gambar utama. Oke, sebentar. Gambar utamanya yang ini ya. Oke, loading. Nah, gambar utamanya adalah yang ini. Nah, untuk gambar galeri-galerinya, misalkan ini deh, yang ini ya. 1, 2, 3. Add to gallery. Ditekan shift, add to gallery. Nah, ini ada banyak. Udah, kita klik publish aja langsung deh. Nah, dari sini nanti langsung muncul. Ini produknya kita ya. Nah, dari sini kayak gini nanti hasilnya. Udah jadi. Tinggal ada yang nanti klik add to chart. Langsung klik view chart-nya ya. Nah, kemudian di check out seperti kayak pas di webinar. Kayak gitu. Favorit anak saya. Jadi sering nguping. Wah. Sering nguping apa sering nonton, Pak? Beda, Pak, ini, Pak. Beda, Pak, ya. Antara sering nguping dengan sering nonton itu beda, Pak. Ji Changwook ya, Ji Changwook. Coba kita lihat. Saya juga penasaran. Ji Changwook.
Ji Chang oh ya bener, Ji Chang-wook. Nah, nih, bentar. Ini kok kecil ya? Ji Chang-wook. Oke, ini terjualnya kecil sih sedikit. Yang viral itu apa ya? Sampai ribuan itu. Kaos Opa mungkin ya. Coba. Oke, paling sesuai kita buat rentingnya. Belum lihat. Kaos Opa. Kita buat cek ulasan. Sedikit di sini Mas mungkin bukan ini ya, bukan di sini mungkin. Baik, kita cek ke bawah. Favorit cewek se-Indo bisa bikin patah hati. Aduh, saya nggak tahu nih. Iya Pak Kunsu yang viral dulu itu yang jaketnya Pak Jokowi itu. Ini ya, yang ini. Bukan, yang ini. Iya bener yang ini harusnya. Tapi tadi ada yang, nah ini terjualnya sudah 1,3 ribu. Lalu ada yang ini masa sih? Bukan, ini bukan mah ini mah. Ini bukan ini, yang ini. Yang ini juga Levi's Lukis Jokowi. Cuma memang harganya mahal dan kalau nggak salah itu kok apa ya? Inden kalau nggak salah yang miliknya Pak Jokowi kayak gini tuh. Kalau nggak salah itu dari Never to Levi's. Wih, hafal ya. Nah, tapi yang tadi lumayan banyak itu yang ini. Pas viral-viralnya. Nah, pas viral-viralnya, nah belum sampai. Pas viral-viralnya Pak, bukan viralnya Pak Jokowi, pas viralnya Pak Jokowi pakai ini. Kalau nggak salah itu pas acara apa ya? Saya agak lupa kalau pas acaranya tuh. Tapi kalau yang ini, ingat saya itu pas beliau lagi di daerah timur naik motor. Kalau yang ini, itu yang terbaru setelah Bomber Pak. Jaket Varsity. Oke, kita coba ya. Karena itu kenapa kita kadang memang perlu mengikuti tren atau berita. Ya siapa tahu ada sebuah kesempatan untuk kita menggunakan situasi itu untuk menjualan. Nah, kayak ini, jaket Varsity. Coba deh, Jokowi. Nah, ini ya, lumayan loh, 71 yang terjual. Ini mungkin ya, saya kurang paham. Yang terbaru itu apa? Tapi dari ini lumayan. Yang terjual udah lumayan banget loh. Soalnya di sini terjual 71. Reviewnya juga, 73. Oh enggak, ini diskusi ya. Ulasannya juga lumayan banyak. Ketik Google-nya Pak ada. Oke, coba kita coba ya. Sebenarnya kalau kayak SEO-SEO ini Mas Hadi sebenarnya. Oh, oke saya nggak tahu yang ini. Ini mungkin ya. Jokowi 01. Udah, bukannya udah lama Pak ya? Oke, coba kita lihat gambar. Yang ini mungkin ya. Oke. Mungkin ini. Oke deh, mungkin yang ini deh. Ya, kayak yang ini ya. Lumayan lah. Yang beli 40 gitu.
Yang sama Ganjar itu terbaru, wah kalau kita cari-cari lama bakalan, Pak. Sebenarnya kita tutup yang jaket-jaket Pak Jokowi ini. Tapi insya Allah paham ya maksudnya. Yaitu memang ketika viral atau ada sesuatu yang viral terus kita masukkan namanya di sini, misalkan artis Korea tadi, kalau nggak salah itu saya ingat saya ada kok celana dalam terus diikuti nama artis, itu yang jual banyak. Nah, itu bisa kita praktekkan juga di sini. Sebenarnya bisa, cuma apakah kalau tanda kutip "etis", bagi saya kurang. Karena terlihat kayak apaan gitu. Kecuali memang mainnya adalah di marketplace, yang mana kita benar-benar keroyokan perihal keyword, mungkin iya. Tetapi untuk website sendiri, saya mungkin menyarankan tidak. Mungkin di deskripsinya saja yang ditulis, jaket artis Korea gini-gini bla. Nah itu masih boleh, tetapi kalau untuk sampai di judulnya, itu masih perdebatan kalau untuk saya sendiri. Jaket Mas Aris saja, oke. Kalau jaket saya itu bomber Pak rata-rata. Bomber, kemudian yang army-army, nah itu saya suka. Selain itu mungkin, ya kalau kayak jaket sedikit nggak ada yang plastik sih, Pak. Paling beli cuma di apa, H&M sama apa itu, Uniqlo aja. Oh, artis geser kemarin bom. Oh, itunya bajunya ya? Iya 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 iya. Oke, ini terakhir ya. Kalau kita ngobrolin perihal pembuatan nama ya, baju Gisel gini ya kalau nggak salah ya. Gini aja deh, kita kata Gisel aja deh. Oke, nggak ada ya. Kita tambahi baju Gisel ya. Oh, main ini bukan ini. Mungkin di Google aja deh. Yang ini saya ingat emang rame juga sama. Yang ini baju Gisel viral di online shop. Baju Gisel. Oke, ini kita sudah di baju Gisel. Kayaknya sudah banyak di take down nih, Pak. Udah jarang nih. Seingat saya itu pakai yang warna hijau ini. Nah, yang ini itu lumayan banyak kemarin tuh. Cuma mungkin sudah di take down sama Tokopedia. Coba kalau Shopee, nah, itulah kenapa kita perlu mengikuti berita. Biar kita bisa mendapatkan mangsa juga. Nah, sepertinya memang sudah di take down semua. Di sini juga nggak ada loh. Bentar, ini Shopee Mall ya. Coba kita di Shopee biasa. Oke, coba. Apakah masih ada? Nah, ternyata udah nggak ada. Nggak ada udah. Udah nggak ada, udah di take down kayaknya deh. Yang tulisan-tulisan mengandung kata-kata ini kayaknya sudah di take down deh, Pak. Iya, gimana ya? Ya karena memang UU ITE kita sebenarnya belum terlalu ketat sih, tetapi kalau misalkan memang dari pihaknya pelapor menginginkan itu nggak ada kemungkinan kita akan di take down juga, yaitu produknya. Misalkan jenengan jualan sebuah e-book, nah e-book-nya itu ilegal katakanlah. Nah, Anda jualannya adalah di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, saya sebagai yang punya buku nih, yang punya lisensi, tahu. Nah, itu bisa saya take down. Jadi jualannya atau tokonya jenengan itu bisa sampai di apa namanya, di-banned. Tapi rata-rata itu yang saya obrolan dengan teman saya itu yang jualan buku, yang pernah take down orang itu hanya produknya saja. Tapi kalau misalkan memang produknya yang dijual itu semuanya produknya di sini ya, keamanan tadi, oh sudah saya close. Misalkan ini di tokonya dia sendiri, etalasenya, itu yang dijual adalah yang berbau, apa ya, palsu. Nah, itu ada kemungkinan akunnya jenengan yang akan di-take down. Nah, karena itu kenapa kalau untuk jualan yang asli-asli saja, biar tidak di-take down. Karena memang contoh teman saya yang satu ini yang jualan buku dia punya buku, menerbitkan buku, dia punya haknya e-book,
kemudian hakinya untuk fisik. Ada 2 ternyata beda. Nah, dari situ sih baru dia bisa take down atau kalau merasa dirugikan banget, dia bisa melayangkan kayak, apa ya, saya kurang paham bahasa hukumnya, yang pastinya dia sampai bisa menuntut orangnya yang jualan. Nah, sama sih ya, nggak tahu Pak namanya Pak, kalau nggak salah memang mungkin yang itu. Karena sampai sampai di pengadilan kalau nggak salah. Oke, ini bahasanya kayaknya sudah ngalor ngidul banget, karena tidak ada yang bisa distudi kasuskan, baik, tapi lumayanlah. Mungkin besok kita akan ke Pak Gunsu, fokus ke Pak Gunsu ya, yaitu perihal e-commerce untuk yang meteran tadi ya, Pak, ya? Yang per meteran tadi. Itu Pak Gunsu apa Pak itu ya? Bentar bentar. Iya, Pak Suhel bukan Pak Suhel itu yang bos rental mobil. Iya, Pak Gunsu, benar. Oke, baik gitu aja deh dulu deh. Untuk next baru kita akan bahas benar-benar. Karena sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga adalah goal-nya itu inginnya sampai apa? Goal-nya itu sampai sama-sama jual produk semua, goal-nya sampai apa ya namanya ya, sampai websitenya bagus saja atau bagaimana gitu loh. Nah, ya benar Pak, memang sebenarnya adalah dipraktekin dulu, kemudian dilihat ada kendala-kendala apa nih. Nah, dari kendala itu nanti kita bisa buat studi kasus, atau mungkin sudah running websitenya untuk apa, jualan produk ini. Nah, dari situ deh, bisa nanti kebuka yang mana, nanti bisa nanti, saya kasih lihat menggunakan ini, Hotjar. Oke, saya baru tahu ada yang namanya ini. Nah, oke, ini preview sedikit saja. Fungsinya Hotjar ini kita bisa lihat orang itu ngekliknya yang mana, yang paling banyak yang mana, lari-lari mouse-nya itu di mana itu terlihat di sini tracking-annya. Nah, bedanya gini, kalau tracking-annya Google itu adalah berapa banyak user yang masuk ya, yang masuk ke websitenya kita, tetapi Google tidak bisa melihat dia ngeklik apa aja, dia lari-lari kemana itu nggak bisa lihat. Nah, beda cerita dengan yang ini, Hotjar, tracking. Nah, kalau di tracking ini enaknya, kita benar-benar bisa tahu apakah desainnya kita itu cocok. Nah, misalkan ini, oh ternyata banyak orang yang klik di sini. Itu bisa juga menjadi sebuah indikator, oh ternyata orang-orang itu suka produk ini sebenarnya. Tetapi dilewatkan karena mungkin harganya yang mungkin mahal atau lain sebagainya. Tentunya itu perlu diolah lagi datanya. Ya benar Pak Suhel, berbayar. Kalau yang gratis bagaimana Mas Aris? Next ke depan kita pakai yang gratis saja. Santai saja, Pak. Tapi yang kalau yang gratis itu seingat saya butuh ini, website bukan websitenya, bukan harddisk apa namanya, server yang lumayan bagus. Ada yang gratis dan butuh server yang bagus karena datanya itu disimpan di websitenya kita. Saya coba dulu, apakah itu untuk di Mami Host lancar, kalau Mami Host lancar nanti bisa saya share. Nah, karena kalau ya ini kalau misalkan di penyedia hosting sebelah nggih, kemarin saya dapat kabar kalau domainnya itu agak masalah katanya. Nah, dan juga ya ada beberapa website saya yang coba-coba di sana, di hosting sebelah, agak apa ya namanya ya, berat. Nah, itu sih kenapa saya pas ngobrol ini agak bingung juga. Karena pas saya share ada yang nggak bisa. Nah, repot juga, Pak. Nah, lebih baik saya coba dulu di Mami sama website apa, di hosting sinarhadi.wijaya.id itu. Kalau lancar, nah boleh deh pas ke depan langsung saya share filenya. Ini filenya sebenarnya berbayar, tetapi karena saya subscribe suatu hal, tentunya legal, ini legal ya. Nah, itu nanti bisa. Sebelah kanan atau kiri, Mas? Apanya nih? Apanya nih? Apanya nih, Pak Barun? Kanan atau kiri nih? Hostingnya? Waduh, kalau hostingnya
Ya yang itulah, Pak, ya, yang itu. Ya kemarin karena itu, saya dapat berita bahwa public domain-nya dia diganti, maintenance, dan seluruh websitenya itu katanya, apa ya, nggak bisa diakses lah. Itu saya dapat kabar setelah saya liburan kalau nggak salah ya. Sebelum liburan. Waduh waduh waduh, yang angel. Ya seperti itulah, Pak. Baik, oke sepertinya sampai di situ dulu saja hibahnya. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi baru kita bisa on lagi dikarenakan itu tadi, eee, Raja Kreatif akan mengikuti salah satu event terbesar juga di dunia atau di dunia kayaknya ya, perihal per-SEO-an juga nanti. Nah, tentunya memang apa ya, kalau nggak salah gratis kok ini, tapi 1, 2 hari aja gratisnya. Untuk beberapa harinya itu berbayar seingat saya. Ini acaranya memang internasional banget sih dan bahasanya memang bahasa Inggris. Tapi insya Allah kok yang saya baca, itu 1 sampai 2 hari gratis, Mas, Yan. Jadi nanti saya coba dulu obrolin apakah boleh di-share, karena memang masih dalam tahap penggodokan dulu oleh tim sana. Saya tidak bisa nyebut nih, vendornya apa, nama acaranya apa, nggak bisa nyebut. Yang bisa saya sebut hanya ada acara gitu aja. Nah, kalau misalkan jadi, nah nanti mungkin baru deh teman-teman Hexa kita kasih share link-nya, yang mana kalau nggak salah 1, 2 harinya itu masih gratis. Sebentar saya coba di sini, tapi saya nggak akan nunjukin nama websitenya dulu. Ya benar, register for free. Ya benar, berarti 1, 2 hari gratis memang. Baru deh di hari yang mana praktek-prakteknya itu akan berbayar. Biasanya bocor halus loh, tunggu Pak Eko sama santai. Tidak akan bocor, Pak. Nggak tahu yang lain bocor apa enggak. Oke, materi webinar-nya lalu apa sudah di-share ke Mas Aris? Belum, Pak. Masih dalam tahap editing karena memang seingat saya ada yang bocor. Nah, karena itu akan ada yang disensor. Nah, karena 3,5 jam itu Pak kemarin itu, maka editingnya mungkin lama. Saya sendiri tadi tanya, pas habis dari liburan ini, ternyata memang masih digodok. Jadi tunggu tim editing dulu Pak. Saya juga nggak tahu kapan selesainya. Gitu aja sih. Baik, saya stop share dulu. Oke, kayaknya untuk malam hari itu aja. Lebih banyak gibah-gibahnya kita kayaknya. Dan juga perihal bahas nama produknya. Kalau memang bisa dibuat viral, kenapa enggak memang. Tetapi kalau kita jualan produk yang viral, mau sampai kapan? Maksudnya di sini adalah gini, kalau kita hanya jual produk-produk yang selalu viral terus, kita harus mengikuti tren. Tetapi kalau kita jualannya itu adalah konsisten dan menggunakan nama konsisten, misalkan di sini adalah jualan madu. Nah, sudah ada apa namanya itu, repeat ordernya, itu lebih enak kalau menurut saya daripada kita harus jualan yang bukan tanda kutip, bukan musiman ya, tetapi yang mengikuti viral-viralan. Itu masih kurang enak sih. Itu dari saya. Ya karena itu kakak saya sendiri sekarang jualannya lebih ke produk daripada mengikuti yang viral-viral. Karena beliau cewek jadi kan ya suka nonton drakor lah sama. Tapi sekarang beliau jualannya lebih ke arah kosmetik, tentunya yang bersertifikat kayak BPOM. Nah, itu lebih enak katanya, karena dia nggak perlu lihat atau nonton apa saja yang viral-viral. Kayak gitu aja sih. Mungkin ke depan baru deh bisa benar-benar case study nih. Ini masih case study ala-alaan ini. Baik, kayak gitu aja deh dulu. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.